Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Motostellers. Buat pecinta channel Motosteller dimanapun Anda berada. Setelah kita melakukan perjalanan di kota Solo tadinya ya. Solo. Hari ini kita menginjakkan kaki di Batu daerah Sangkar. Batu Sangkar. Tepatnya di belakang kita ini ada apa, Bro? Istana Bahasa Paguruyang. Paguruyung. Istana ini ikon dari kota Batu Sangkar ya. Oke, masih bersama Ryan Motosteller dan Tito Motosteller. Di Batu Sangkar ini akan kita sajikan yaitu sejarah tentang modifikator yang seru, keren, berprestasi, dan beberapa kali sempat menjadi pendongkrak dari modifikasi yang ada di Sumatera Barat, Bro ya. Iya. Pengen tahu nanti siapakah yang akan kita kunjungin di kota Batu Sangkar? Jangan lupa saksikan terus Motosteller, like, comment, and share. Salam Motosteller. Nah, sekarang kita sesuai dengan perjanjian dengan tim Motosteller, kita akan menghadirkan salah satu modifikator top di Batu Sangkar. Di belakang saya sebuah workshop yang terkenal nih, tapi nggak tahu nih, tutup ya? Apa belum buka apa? Apa sudah tutup? Tapi di sebelahnya ada yang buka. Kita coba tanya-tanya ke belakang ya. Langsung saja, Bro. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada orangnya, Bro. Sehat, Bro? Alhamdulillah. Ini brother and sister yang penonton setia di channel Motosteller. Ini brother Ilham nih. Bro, tadi saya ke sebelah tutup, Bro. Iya tutup. Oh. Bengkel tutup. Oh, lagi. Kalau gini tempat apa? Fashion wanita. Oh, tadi kok ada motor 3 tapi bengkel tutup, ini yang buka tadi. Oh. Tadi sibuk di sini, tutup dulu. Oh, berarti usaha juga nih? Usaha kita juga. Namanya apa nih, Bro? Murtia Tekstil. Ada di atas. Oh, ada di atas ya, Murtia Tekstil ya. Nanti kita promosikan Iya, ya, oke, siapa oke. tahu. Buat yang istrinya pengen cantik ini mampir aja, Bro. Ya, aku Buat modifikasi yang mau Di itu sebelah? enggak, Oh. para modilover yang mau ada pesta. Oh, ke sini? Di sini bisa bikin Oh, baju pesta. pesta untuk Pernikahan. laki perempuan. Perempuan aja. Perempuan. Jadi kalau perempuan di sini, laki-laki di sebelah. Laki-laki di sebelah. Oh, berarti Laki-laki motornya. beda muhrim ya. Bro, ada waktu nggak kita mau Motosteller datang untuk ya sesi wawancara lah atau Ada, memperkenalkan bisnis variasinya Ilham nih yang boleh. sudah nasional nih. Sip. Boleh ya? Boleh. Oke ya, kita akan hadirkan di sebelah. Tadi dibuka ya, Bro ya? Ya, buka. Oke, saksikan terus Motostellers. Nah, sekarang bengkel sudah dibuka nih ya. Alhamdulillah. Jadi tadi kita harusnya buat potong pita Pita, dulu ya. Karena Motosteller memang baru pertama kali menginjakan Iya. kaki ya. Jadi secara pribadi juga saya baru pertama kali nih. Ini buat yang belum tahu, ini adalah bengkel Ilham. Boleh kenalin, Bro. Bengkelnya namanya apa, Bro? Bengkelnya HM2S atau Habib Motor Metik Shop, Jalan Hamka nomor 16 Parajuar, Kota Batu Sangkar. Batu Sangkar ya, depan Masjid Depan Masjid Takwa. Takwa ya. Tepatnya, ya. Deket ya dari lampu merah depan tadi ya. dekat. Oh, Bro. Ini tahun berapa sih, Bu, buka, Bu? Mulai dari tahun 2007, Mas. 2007 ya. Kan Ilham kan selain jualan variasi, terus seorang modifikator, painting juga ya. Iya, painting. Apalagi usahanya, Bu? Painting, karbon kita juga. Oh ya? Karbon. Bisa nggak kita digaetkan? Maksudnya ini tempat apa, Iya, bisa. pengecatannya di mana, terus pengeringannya di mana? Iya, Oke. Dari mana enaknya ini, Bro? Kita di ruangan painting. Oh, dulu ini ya. Oke. Teman-teman, kita langsung ke ruangan paintingnya. Oke, ini tempat yang pertama ya. Iya, tempat yang Oke, pertama. kantor yang pertama nih ya. Kantor yang pertama. Kenapa ini di luar, Bro? Nggak di dalam? Mungkin karena keterbatasan tempat. Oh, tempat ya, lahannya. Jadi di luar ya. Jadi kita Oh. bikin semuanya di luar. Oh, oke. Ini dari awal bikin di sini atau gimana? Dari awalnya di sini juga. Emang di tempat sini ya? Sakral berarti ini ya. Iya, ini memang apa namanya? Tulang punggung saya nih, Mas. Wih, tapi nggak ada dupa-dupanya. Berarti painting di sini ya? Painting di sini. Oke. Nah, terus di sebelahnya ada. Sebelah sini ya? Ya. Oh, ini apa nih, Bro? Di sebelahnya mungkin kalau sekilas kayaknya sih kayak tambak ikan ya. Padahal nama lele. Padahal nggak tambak lele. Oh, boleh kita buka? Ini nih? boleh. Oke. Di tempat kita water printing Oh, karbon ya? karbon. Oke. Kita tempat memang agak Iyalah, belum belepotan ini ya. sih. Kalau tukang karbon mah tahu mah. kayak Iya, iya, seperti iya. ini iya. ya. Tapi udah coba merintis di karbon itu dari tahun berapa, Bro? Karbon ini baru 4 tahun ini. Baru 4 tahun Baru ini ya? 4 tahun. Otodidak ya? Hah? Otodidak? Autodidak. Baru kita yang pertama di Batu Sangkar. Tapi nyetok nggak sih? Stok Kita variasi? nyetok. Oh, nyetok ya? Oke, Jadi- udah tahu ya, kita ruangan pertama ada painting, ada karbon, dan itu semua di luar ya? Semuanya di Enak luar. banget tempatnya, asik. Jadi halamannya juga gede ini ya? Ya. Halamannya gede, bisa buat nongkrong mobil juga ya, Mbak? Nongkrong anak komunitas juga bisa. Oh, komunitas apa yang suka nongkrong di Sering sini? juga ngumpul di sini. Apa aja komunitas Apa apa? aja komunitas oh, kita. Oke, Om, di luar kita udah ulik-ulik. Nah, sekarang ruangan apa lagi nih yang mau
Kasih tahu. Bilang di dalam ada ruangan cutting stiker. Oh gitu. Ada juga tempat semacam mini open. Wih, boleh kita langsung hajar? Boleh. Oke, langsung bro. Nah ini ruangan apa nih bro? Ini ruangan khusus itu mas, cutting stiker. Oh iya, bener cutting stiker ya ini Iya, ya. cutting stiker. Oke, itu desain sendiri bro? Desain sendiri. Cetaknya pun ya? Cetaknya pun sendiri, kita punya mesinnya. Wih, mantep. Awalnya tahun berapa? Untuk Ini cutting? cutting di 2008. Justru udah lama ya? Udah lama. 2008. Kenapa sampai sekarang masih fokus di cutting aja bro? Kita kalau cutting ini saling mendukung dengan pekerjaan kita sebagai painting mas. Jadi cutting ini nggak bisa dihilangin. Wih, mantap. Dan pasti alat bantunya itu ya? Alat bantunya salah satunya. Oke. Ini alat sendiri udah dari tahun berapa bro? Dari Punya 2008. Langsung beli? Langsung beli. Nggak keinginan untuk yang lebih besar gitu? Enggak, kalau buat cutting sih Cukup segitu ya? aja. Kalau paling kalau ditambah yang besar juga enggak fungsinya juga sama mas. Oh, nah desain sendiri bro, ini belajar atau dulu pernah kuliah di desain bro? Enggak, kita belajar otodidak aja sama gitu? teman-teman yang udah bisa. Saya pikir kuliah kamu di desain bro. Saya kuliahnya tepatnya di musik saya. Ngeband? Iya, ngeband. Wih, oh diisi bro? Iya, saya di Padang Panjang. Oh namanya ya? Tahun berapa lulus? Tahun BP saya 99. Oh, oke. Nah terus ini bro, di belakang kita nih bro, ada jahitan ini, konveksi atau gimana nih? Ini ruangan khusus buat pekerjaan istri saya. Oh, satu kantor ya? Satu kantor kita. Ini untuk mendukung yang Yang di sebelah butik ya. Jadi di ruang kerjanya di sini. Nah ini nih, ini udah nggak terbantahkan lah prestasi beliau nih ya. Nah, belum semuanya kepajang mas. Iya pastilah. Dan ini adalah mantan dulu ya. Mantan. Oh, oke, keren ya. Karena memang nanti kan kita ulas nih. Karena memang tujuan saya ke sini adalah mengulas atau memperkenalkan buat teman-teman seperti ini nih, cat yang memang pernah sempat melegenda atau mungkin sekarang menghit lagi ya, ya. Ya, Secara nggak langsung ya. Oke ya. Terus kita ke ruang mana nih? Ruang boleh disebut Apa nih? kalau open sih kelewatan banget. Cuma Selalu mini open merendah lah. dia, menceperkan diri aja. Oke, langsung kita jadi bro. Mini open. Oke. Nah, ini sekarang kita masuk ke ruangan kalau boleh saya sebut pengeringan ya. Pengeringan. Mini open. Mau mini open di sini ya. Iya. Oke, lebih ini ya, maksudnya lebih safety juga ya, Lebih nggak safety. debu ya. Tapi kenapa nggak menambahkan misalnya kayak open lah gitu gimana? Niat sih ada mas, cuma Oke. kita Iya, usahanya banyak banget pasti. Saya menilai belum ada waktu nih kayak ini ya. Semua usaha kayak tadi kita sebutin banyak banget ini. Ini kita juga belum ngobrolin soal yang pintu masuk nih, tentang variasi nih ya. Iya. Tapi yang penting kan sudah tahu teman-teman bahasanya di sini bukan abal-abal atau bohong-bohongan ya, atau pelun konten. Memang inilah ruangan-ruangannya teman-teman modifikator yang kelihatannya mungkin kalau orang yang nggak tahu berantakan, mungkin ya. Tapi disinilah ada hasil dan kreasi yang berkualitas dan penuh prestasi. Enggak bro? Iya. Bro, kita langsung ke ruangan variasi ya bro ya. Oke. Oke, yuk. Nah, ini variasi ya ruangannya ya. Ya. Oke. Dari kapan nih merintisnya nih bro? Kalau variasi mulai dari awal udah Sudah ada ya emang ya? ada. Cuma oke. tergantung perkembangan zaman kan variasi kan ada yang baru terus. Oh, update terus ya? Update. Tapi masih fokus sih ngikutin bisnis variasi. Yang terupdate tanda kutip. Fokus sih masih sih mas, malah kalau buat fokus kita lebih ke painting. Oh, tapi ada lah ya barang-barangnya kayak gini sih ya. Dan ini, oh iya ini yang terbaru nih Ngerhit. Ini juga prestasinya Ilham ini keren nih. Jadi semua sudah kita sajikan buat penonton setia Motostyler dari A sampai Z. Nanti tinggal kita ulas tentang podcast atau sejarahnya dari Ilham HM2S ya, Habib Motor Matic Shop. Habib Motor ya, Matic Shop ya. Nanti buat yang belum tahu pantengin terus ya, karena kita akan bikin wawancara atau pengakuan dari modifikator. Oke? Saksikan terus Motostylers. Yeah.
sebelumnya biar lebih saling kenal dengan penonton setianya Motosteller, kenalin dulu nama aslinya siapa sih? Kadang saya manggilnya Habib, kadang saya manggilnya Ilham. Nah ini harus dijelaskan brother. Oke. Kalau nama saya Ilham, Mas. Ilham siapa bro? Ilham aja. Nggak pakai Nggak belakang. pakai belakangan. Aslinya, bro? Asli Ilham aja. Habis Jadi ya. kalau yang Habib itu nama anak saya. Oh, Masya Allah. Namanya Habib siapa? Habib Farhan nama anak saya. Habib. Tapi emang ada duriahnya bro? Apanya? Ada duriah kata Habibnya? Nah itu kebetulan dari kasih sama saudara aja. Oh, oke Ilham, kan semua kayak istilahnya urusan painting, modifikasi kan pernah kamu lakuin ya di Batu Sangkar ini ya. Sedikit ke belakang nih, awal main motor tuh dalam artian tanda kutip modifikasi mulai kapan bro? Kalau mulai main motor sekitar tahun 2013. 2013? Ya, main modifikasi. Main modifikasi ya, tapi rasa suka sendiri kapan bro? Dari sejak awal buka toko 2007. Oh, tokonya dari 2007 ya? 2007. Bulan apa bro? Bulan Mei itu kalau nggak salah. Oh, oke. Jadi kita udah modif-modif juga barang-barang pakaian sendiri ya, buat di display toko aja. Awalnya, oke. Jadi kebetulan ada event-event coba-coba 2013 baru sempat. Oh gitu. Dulu genrenya pertama kali masih nakal ngoprek tanpa istilahnya hanya ide saja tuh kapan sih? Hanya ide aja yang harian, yang biasanya kalau anak muda ditampilkan itu ngoprek apa ngapain? Itu sejak awal udah ngoprek mas. Ngoprek ya? Iya, Oh, dari oke. motor sendiri. Tapi di luar mesin ya? Ya, di luar mesin. Oh, jadi istilahnya makeover lah ya? Makeover aja. Oh, oke. Tapi dulu saya kenal Habib pertama itu kan sudah berani membawa virus Thailand ya, maksudnya Thailand yang mungkin saat ini bisa dibilang safe pure ya. Safe pure, Oke ya, atau mungkin ada virus Boisia juga dulu Iya. ya. Nah, sementara di Sumatera Barat itu sudah ada beberapa genre yang sudah ada dulu tuh. Nah, itu Habib memang Ilham memang pernah tinggal di Jakarta atau di Pulau Jawa atau memang hanya komunikasi saja? Kalau tinggal belum sih. Oh, Cuma- betul. Jadi dari itu asli sini ya? Asli sini. Asli Batu Sangkar. Oke. Cuma dapat virus-virus itu karena kita sering pergi ke Jakarta, ketemu teman-teman yang hobi-hobi modif tapi yang alirannya pure. Oke. Jadi virusnya ke bawah. Virusnya ke Nah, bawah. Oke. Padahal waktu itu di wilayah sini belum ada ya. Belum ada, masih belum lah ya. Belum. Ada sih mungkin nggak terwadain kali Iya, ya. betul. Oke. Tapi akhirnya dari itu kamu tinggalkan atau memang kamu mengembangkan sayap ke genre-genre yang ada sekarang gitu? Kalau itu saya kembangkan. Saya kembangkan apalagi waktu itu mungkin di genre pure di saat itu mungkin belum banyak peminat ya. Betul. Sementara kita untuk membuat suatu virus kan ada imbal baliknya. Betul feedbacknya ya. Iya, feedbacknya. Makanya kita kembangin kalau ini setelah itu di fashion. Ya, ini yang menarik nih karena akhirnya saya pun secara pribadi nih Ham ya memberikan secara nggak langsung award atau apresiasi saya. Kamu ini adalah salah satu yang membumingkan gaya fashion masa kini gitu loh, ya benar ya, karena kita pernah ulas waktu itu ya. Jadi dan itu lumayan susah nggak sih meninggalkan taruhlah influence-mu yang berbau Thai look pure itu ketika kamu mencoba masuk ke genre fashion yang akhirnya justru malah membuat kamu melejit ya justru ya di dunia modifikasi ya. Itu gimana bro? Nggak susah sama sekali mas. Nggak susah sama sekali bro? Nah, gini mas, kalau fashion ini alirannya kan, itu sifatnya universal. Betul. Jadi disukai dari segala kalangan, Betul. dari muda maupun tua. Pasti asal ngelihat desain fashion pasti suka. Jadi kita nggak terlalu susah untuk mengembangkan dari pure ke fashion gitu. Secara variasinya gimana? Secara variasi dulu untuk awalnya sih branded kan? Ya awalnya dulu sebelum diterjunkan ke dunia kontes, kita hanya untuk display aja. Oke, keperluan toko ya? Ya, keperluan toko. Jadi dari situ banyak daya tariknya bagi orang-orang yang melihat fashion ini dilihat segala kalangan masuk. Gitu ya. Terus yang menarik juga adalah bertemunya tren mungkin
saat ini lebih dibilang wet color ya. Iya, wet color ya, yang mungkin mungkin akan saya kembalikan bahwasanya dulu ada judulnya racing ya, karena Ilham juga ngikutin dari dulu racing ya. Itu belum ada wet look ya, belum ya. Tapi sekarang kan sudah jadi tren salah satu pakem racing bermain wet look ya. Mungkin sama Mas Pripodo Penai ya, Cikarang ya. Tapi sebetulnya wet look itu kalau saya buat pribadi ada di motor ini sebetulnya ya. Ini motor legend nih yang istilahnya dengan tampilan Nuvo yang mungkin lebih cenderung banyak diminati di genre Taillook, bisa diaplikasi ke fashion ya. Dan Ilham menjadi trendsetter waktu itu ya. Masalah itu diakuin apa tidak, tapi buat saya pribadi sebagai media saya mengakuin ya memang Ilham ini salah satu yang mengibarkan genre wet look atau tren wet look. Tahun berapa bro? Dulu bro, nggak salah bro. Kalau yang apa? Yang wet look dulu, cat basah dulu. Cat basah itu di 2016. Motor ini kan? Iya. Bener ya, 2016 ya. Iya, itu pakai ramuan apa bro dulu bro? Apanya? Ramuannya apa dulu? Catnya pakai apa itu? Kalau dari awal sih kita memang. Kalau dulu kan nggak berani buka ya. Iya. Kalau sekarang kan sudah ini ya. Itu pakai apa dulu bro? Dari dulu kita memang kalau buat ngecat ya, buat painting, kita lebih mengutamakan bahan-bahan yang branded. Gitu. Oh benar. Contohnya nih, apa sebutin aja. Contohnya kalau di bagian base-nya catnya kita pakai kalau nggak Siken, kalau nggak Spitfire, atau Sepin William. Benar. Tapi kalau buat clear coat-nya sendiri kita pakai yang produk BSF itu, glasurit. Oh, glasurit ya. Sampai sekarang masih ya? Sampai sekarang masih. Dan itu memang sudah jadi memang suka atau memang ingin menjadi image sendiri buat Ilham dalam menurunkan kreasinya itu? Saya bikin image sendiri kan. Oke. Pas kelihatan sama orang hasil buatan saya itu kan orang nggak perlu nanya. Iya. Berarti ada harga, ada kualitas ya? Ada harga, ada kualitas. Oke. Tapi gini bro, yang menarik adalah modif dulu apa painting dulu bro? Sebetulnya M2S ini ya. Kayaknya hampir sejalan mas, tapi duluan painting. Duluan painting. Bisa diulas kembali nggak? Tahun berapa itu mulai nyoba painting? Painting itu di 2008. 2008 tahun habis baru buka kita nyoba painting. Justru baru buka painting? Iya. Otodidak bro? Otodidak. Tanpa guru sama sekali? Tanpa guru. Mau guru medsos nggak bisa? Itu udah akhir-akhir ini sekarang kalau ada. Untuk awal-awal bisa aplikasi sendiri secara dulu kan? Coba otodidak aja. Aslinya bro? Aslinya. Berapa korban body itu bro? Apanya korbannya? Iya. Korbannya yang ingat sekali mas, satu motor itu racking. Hancur mas. Oh ya? Ya. Maksudnya hancur kerut atau kembung atau gimana tuh? Nah, kejadiannya gini mas, sudah dicat 1 bulan nggak kering-kering mas. Iya. Aslinya ya. Oke. Itu sudah maksudnya masih pakai sistem manual atau sudah main open gitu? Kita dari awal sampai sekarang sih manual mas. Masih manual terus ya? Oh. Memang kelihatannya fasilitas yang saya mas pakai, kan bisa lihat. Iya betul yang kan? tadi kita shoot tadi ya. Fasilitas saya mungkin sekilas kayaknya mini kan. Betul. Tapi yang penting hasilnya maksi. Mantap. Jadi tempat itu hanya sebatas ekspresi saja ya. Tapi tetap jam terbang sama ya kualitas yang menentukan ya gitu. Tapi gini ya, sampai 2007 sampai sekarang berarti 2021. Berarti berapa tahun nih? Udah 14 tahun. 14 tahun ya. Perjalanan karir kamu di modifikasi kan menurut saya kan kamu masih eksis nih ya. Iya. Itu kalau dibilang presentasi lebih ke painting atau lebih ke modifikasi nih? Itu lebih ke painting. Masih lebih painting ya? Lebih ke painting. Oke. Dan untuk painting sendiri kamu menanganin khusus polos ya? Khusus polos. Saya Khusus polos ya? grafis. Kenapa nggak mencoba menambahkan jam terbang di grafis atau? Emang dari awal udah niat nggak mau. Emang suka yang simple ya? Ya. Tapi selain motor sudah pernah mencoba ke media yang lain, mungkin mobil? Oh enggak, cuma motor aja. Motor aja ya. Klien paling jauh dari mana bro? Apa? Klien paling jauh dari mana? Untuk painting? Untuk painting gini kita ada sampai dari Riau ada juga. Oh ya? Riau. Oke. Terus? Luar kota dari sini ada. Kebanyakan konsumen saya ada luar kota dari saya nih. Kayaknya Bukit Tinggi, Payakumbuh, Sawalunto. Untuk modifikasi sendiri nih, masih di seputar fashion atau ada gebrakan baru sekarang? Sekarang tetap konsisten sama Setia ya?
fashion. Cuma tidak menutup kemungkinan Oke. kita Ada yang request gitu ya? ya, sekarang seperti street racing kita masih restorasi kita ada juga. Oh, restorasi udah main lagi? juga. Sejak kapan restorasi? Baru-baru ini semenjak booming restorasi ya. Dan kita nggak mau ketinggalan dong. lumayan dong? Lumayan sih Oh, restorasi. Nah, sekarang ke variasi nih, Bro. Kan dulu kan Ilham kan karena membawa virus, saya bilang Jakarta Style ya, Iya, boleh ya. Dengan dulu kan hanya terbatas nih, ya kan? Genre waktu saat itu tuh ya. Iya. Hanya diproduksi beberapa brand saja nih ya. Nah, sekarang banyak brand nih Iya. ya. Menurut Ilham gimana dari sisi bisnisnya maksudnya gitu? Kalau Dengan idealisnya Ilham loh ya maksudnya gitu. kalau dari segi bisnis, kalau di aksesorisnya Ya, ya, ya. kita kan tahu semua aksesoris ini ada pasang surutnya kan. Pasti, Nah, pasti. Jadi udah 5 tahun belakangan ini Hmm? kita nggak fokus ke aksesoris dulu. Oke. Kita fokus buat painting sama karbon. Oh gitu. Jadi kalau buat aksesorisnya kita bisa kerjasama dengan bengkel-bengkel lain. Speed shop yang lain. Tapi kamu nyetok ya tadi ya? Stok ada juga. Oh, tapi nggak Cuma nggak difokuskan lagi. nggak terlalu difokuskan lagi. Jadi memang kamu tidak menutup kemungkinan untuk kerjasama dengan speed shop lain. Iya. Sampai sekarang masih kerjasama kayak Queen Oxel Bukit Tinggi. Oh kerjasama. gitu. Oh, terus apa lagi? Itu kayak sama siapa lagi tuh yang Randa Oh Randa. Kita Oh. kerjasama. Tapi hanya sebatas partnya saja ya? Partnya saja. Tapi kalau untuk penerapan, terus untuk modifikasi, perakitan, painting dari sini semua ya? Ya dulu kan pernah kerjasama sama Queen Oxel. Betul, betul. Boomingnya Iya, betul. Moto Industri lah ya. Moto Industri. Oh, pernah ya. Tapi sekarang masih. sekarang mungkin dia udah punya painting sendiri. Oh iya benar-benar. Tapi hubungan tetap. Oke, nanti soalnya habis dari sini mungkin 2 hari ke depan atau 3 hari ke depan saya mau mampir ke Bukit Tinggi. Queen Oxel. Terus gini, menurut Ilham apa yang membuat Batu Sangkar itu kurang cepat dalam menerima genre modifikasi? Mungkin dari itunya Mas, Atau kurang event di sini Ya, atau gimana? Nah, itu salah satunya itu Mas. Itu pertanyaan yang paling mendalam kalau Mas nanyain event sama saya kan. Enggak, soalnya alhamdulillah ya, saya keliling Indonesia, Sumbar khususnya, mungkin kita ngomong Sumbar provinsi. Saya belum pernah loh, ini baru pertama kali buat penonton setianya Motosteller, baru pertama kali saya menginjakan kaki di Batu Sangkar dan alhamdulillah bisa ketemu Ilham nih. Karena biasanya ketemunya di kontes terus ya, di kontes event. Mau ke tempat Ilham nggak jadi terus, mau ke tempat Ilham nggak jadi, akhirnya kesini nih. Lah, dan saya lihat memang jarang event di sini. Jarang, sama sekali belum ada sih. Kalau Tapi ada ya, maksudnya peminatnya ada. peminatnya sih ada. Cuma mungkin dalam buat event di Batu Sangkar mungkin suatu saat akan saya wujudkan. Pasti. Oke, pasti ya. Iya, pasti. Ada keinginan nggak sih untuk bikin event di kota sendiri gitu? Ada. Ada ya? Mungkin kalau seandainya tadi saya nunggu pertanyaan tadi tuh. Oh iya Tadi kan ini. Oh, berarti benar pertanyaan saya ini. Gimana, Bu? Pertanyaan tadi seandainya Mas nanya kepada saya, Iya. apa yang belum terwujud? Iya. Modifikasi saya dalam otak saya itu. Mas. Oh iya, Ya. ternyata ada ya? Ada. Oh iya, karena kita kalau bikin podcast sama teman-teman modifikator tuh nggak pernah pakai teks. Iya, iya. Ngalir ya? Nah Iya. itu asiknya di Motoster seperti itu. Gimana bro? Lanjut bro. Ya itu tadi Mas, kalau seandainya Mas nanya, Hmm. apa yang belum terwujud Nah. dimodifikasi Iya. kan? Ah. Kalau buat kontes mungkin udah semuanya Oke, udah terwujud, siap. ya. Cuma itu tadi pertanyaan yang paling mendalam itu tadi. Saya bikin event sendiri belum pernah, Mas. Tapi keinginan itu sejak kapan bro? Udah lama, Udah cuma lama, mungkin birokrasinya di sini agak susah. Oh, oke. Jadi ngikutin di sini ya. Iya. Menarik sih. Beb, Gab, kalau dalam kasih resep kasih bocoran lah. Kalau bikin motor di sini tuh untuk painting berapa sih jasanya? Gak apa-apa, sebutin aja bro. Painting sih Mas mungkin budget yang Kisaran ya. Ya, kisaran. Mungkin beda sama tempat-tempat lain mungkin. Kalau saya mungkin budgetnya kisaran paling minim 1 juta. Ya. Karena memang kenapa saya harus berani ngomong seperti itu? Karena memang saya harus mengulik kamu pakai apa gitu kan. Iya. Ternyata itu kan memang bahan itu yang membuat jasa seperti itu. Benar kan ya? Itu hampir rata-rata segitu ya. Rata-rata paling minim lah. Oh paling minim Paling ya. minim 1 juta. Oke, nanti kalau up-nya ya tergantung motornya lagi. udah gitu ya. Terus untuk modifikasi dibantu berapa orang, Bos? Kita single, Mas. Aslinya, Bro. Kamu nggak ada asisten? Nggak ada sistem. Dari dulu? Ada sih dulu. Lama make. Oke. Habis itu dia udah pintar dia Ya. dilepas, buka dibuka sendiri. Oh, Nah, oke. gitu. Nah, untuk kalau sendiri sekarang dari epoxy dari gosok sendiri berarti? Kita kotak sendiri. Mulai dari bongkar Bongkar sampai kembali sampai masang lagi sendiri. sendiri. Wow.
Berapa lama itu kalau misalnya ada konsumen yang contoh lah seperti motor yang legend ini gitu, itu butuh waktu berapa lama sih bro? Kita tergantung cuaca mas. Soalnya Oke. kita nggak pakai oven. Betul, Kita betul. ngecatnya pun outdoor. Mhm. Jadi kita paling ngasih target paling cepat 10 hari. Paling cepat ya? Cepat 10 hari. Ya molor-molor mah nanti lah ya. Ya. Oke. Dan mau disadari apa tidak, kamu itu influence sebetulnya. Buat saya lah ya, menginfluence sama teman-teman di Jawa. Masalah mereka yang mengaku apa tidak itu urusan pribadi masing-masing. Kalau buat saya sendiri sebagai yang pernah meliput segala macam keliling beberapa kota di Indonesia, ya kamu memang layak diakuin sebagai pembuat virus cat-cat yang menarik, khususnya polos ya. Iya. Kalau airbrush kan memang butuh teknik, tapi kan memang di dunia painting yang polos juga pasti butuh teknik kan, ya kan? Betul ya. Oke. Mimpi yang belum kesampaian. Ini bukan kontes nih ya, kita kontes sudah. Mimpi yang belum kesampaian untuk workshop kamu ini nih. Apa? Pingin apa sih? Kayaknya sih kalau yang belum kesampaian alat mas. Alat ya? Apa itu bro? Butuh pendukung apa nih? Saya mungkin belum pingin coba kayak sandblasting, Bush. powder coating. Welcome. Itu yang belum kesampaian. Target kapan nih? Kepinginnya banget kapan nih? Insya Allah kalau ada rezeki secepatnya. Wih, tapi tempat mesti di sini ya? Masih di sini. Oh, tapi memang misal Ilham punya resep buat adik-adik, taruhlah kita ada adik di luar sana atau yang penonton Motosteller, hal apa sih yang harus maksudnya jangan sampai dilanggar dalam membangun sebuah mimpi menjadi seorang modifikator atau menjadi seorang pengusaha variasi atau menjadi seniman painting, apa yang harus dilakukan dan apa yang jangan sampai kamu lakukan? Bisa berbagi. Bagi saya simpel aja mas. Oke. Kalau untuk setiap orang mempunyai profesi kan. Siap. Ya. Cuma ada dua aja, yakin aja sama konsisten. Konsisten Iya. ya. Percaya diri Percaya ya diri. dengan kreasi kita Dengan ya. kreasi kita gitu. Terus kalau untuk menginfluence boleh nggak sih? Maksudnya kamu kan pernah juga influence kamu kan dari teman-teman yang di sana kan, Iya. yang di Pulau Jawa lah. Itu influence perlu nggak sih dalam merintis karir seorang modifikator itu? Oh perlu mas. Perlu ya? Itu jadi acuan buat kita sendiri kan. Acuan sendiri ya. Acuan sendiri. Mantap. Untuk mencapai prestasi Ham, itu harus bagaimana Ham? Dalam sebuah event, misal mereka memang kan ada teman-teman yang fokusnya pingin menjadi sebuah event itu apa? Kalau buat prestasi ya mas, ya itu tadi mas. Mungkin untuk sesuatu yang dilakukan itu memang harus benar-benar secara profesional mas. Oke, nggak asal-asalan lah ya. Jangan asal-asalan. Setidaknya walaupun kita ikut dalam suatu event, nggak menang itu nggak masalah. Yang penting kita fight. Fight dulu ya, kasih yang terbaik dulu. Kasih yang terbaik dulu. Kenapa pilih Nuvo? Terakhir pertanyaan saya. Nuvo itu gimana mas? Kayaknya kalau dilihat dia begitu eksotik gitu. Eksotik ya, Iya. seksi banget ya. Seksi banget. Dia Dan- dia apa-apain dia cakep. Iya. Ya. Dan nggak ada yang menyamain ya. Ya. Ya, Nggak ada yang menyamain. Iya benar ya, Benar. nggak ada yang menyamain. Jadi slimnya bodinya nggak ada yang Iya. nyamain ya. Maksudnya kalau yang motor lain kan bukan yang saya bilang nggak bagus ya, kan pasti ada perkembangannya ya. Iya. Misal Mio ada Mio GT, nah kalau Nuvo kan, Nuvo ini salonnya kita aksesorisnya dia lengkap. oke. Apa aja dia ada. Begitu juga dengan partnya, jangan bagi-bagi teman-teman yang punya Nuvo, jangan takut dia partnya sampai sekarang masih ada. Ada stok. Enggak, kita kan kalau maunya pasti ada semuanya. Oh, tapi bisa ngusahain ya? Bisa. Oh, iya karena emang dari pertama ketemu sampai sekarang ini Nuvo lovers lah ya. Iya, Nuvo. lovers. Maniak Nuvo ya. Doyan Nuvo. Oke Om, saya ucapkan terima kasih sudah menerima Motosteller singgah di tempatmu Ya. yang indah ini dan ini merupakan mungkin hutang yang sudah lunas. Iya. Hutang yang sudah lunas dan ternyata memang harus lunas karena qadarullah ya. Iya. Dan harus bersilaturahmi lewat media sosial YouTube ini ya. Iya. Oke, buat teman-teman yang ada di sana ya sedikit lah kita ngobrol-ngobrol seru dengan Ilham selaku owner dari ataupun modifikator yang ada di Batu Sangkar yang memang saya yakin harus saya publish dan mungkin kalian harus segera datang ke workshopnya Ilham ini ya yang sudah disebut alamat tadi atau bisa menghubungi beliau karena memang kreasinya keren-keren dan memang saya yakin bisa menginspirasi kalian semua yang ada di sana baik kalian yang pencinta genre apapun karena memang buat saya kata elegan ini universal. Iya. Ya benar Ham ya. Oke Ham, sebelum kita akhiri
saya dengan tim Motosteller yang melakukan roadshow kedua di Pulau Sumatera ini ada oleh-oleh, ada surprise lah ya. Organisasi. Ya udah, silakan Kak. Ini nih. Ini Ham. Ini adalah custom award dari kami Motosteller buat Ilham. Jadi podcast yang kita laksanakan ini kembali lagi untuk memperkenalkan betapa luar biasanya seniman modifikasi yang ada di Sumatera Barat, khususnya di Batu Sangkar, dan pilihan kami jatuh ke beliau ya, karena memang eksistensinya sudah kami ikutin, prestasinya juga kami ikutin. Semoga ini menjadi semangat buat kalian yang tidak ada di luar sana, bahwasanya jangan putus asa atau jangan minder ya, dengan apa yang kalian lakukan. Semoga prestasi Ilham ataupun pengalaman yang sudah beliau lakukan ini bisa memberikan semangat buat mereka. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, sukses selalu buat kreasinya, ditunggu di event maupun di manapun berada ya. Oke, kita undur diri, saya dan Ilham dan seluruh keluarga menyampaikan jangan lupa subscribe kembali channel Motosteller, dan yang belum follow IG-nya Ilham ini silakan di-follow aja. Ya, nanti kita tampilkan di akhir acara, dan kita undur diri. Kita ketemu di kota-kota berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Motostellers. Uye.